Nasib tragis pelakor, Kanina dan rahasia di balik pernikahan sirih. Pelakor asal Brebes, Kanina, hidupnya berubah drastis setelah terjebak dalam kisah cinta yang penuh kebohongan. Kisah ini akan membuat kita bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya menjadi korban dalam cinta yang penuh dusta ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markitul, selamat datang di channel yang penuh kisah menarik dan menguras emosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis sholawat di kolom komentar ya. Karena dengan bersholawat, insya Allah cerita ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Yuk, langsung kita mulai kisah hari ini. Awal kehidupan Kanina di Bekasi. Kanina lahir dan besar di sebuah desa kecil di Brebes, Jawa Tengah. Kehidupannya sejak kecil tidak pernah lepas dari perjuangan. Ayahnya adalah seorang buruh tani, sedangkan ibunya mengelola warung kecil di depan rumah. Meski hidup dalam keterbatasan, Kanina memiliki mimpi besar, keluar dari kemiskinan dan memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Gadis berusia 23 tahun itu memiliki paras yang menawan, wajah ayu khas Jawa dengan senyum yang ramah. Namun, di balik senyum itu, tersimpan tekad kuat untuk mengubah nasib. Setelah lulus SMA, Kanina memutuskan untuk merantau ke Bekasi. Kota itu dipilih karena banyaknya lowongan pekerjaan untuk wanita muda seperti dirinya. Awalnya, orang tuanya menolak keras. Bekasi itu jauh. Nak, kita ini orang desa. Kalau kamu sakit di sana, siapa yang bakal bantu? Kata ibunya, penuh kekhawatiran. Namun, Kanina tetap bersikukuh. Bu, aku nggak mau hidup seperti ini selamanya. Aku ingin ibu sama bapak nggak perlu kerja keras lagi. Jawabnya tegas. Dengan modal tabungan hasil menjual 2 ekor ayam peliharaan keluarga, Kanina berangkat ke Bekasi dengan harapan besar. Ia menyewa kamar kecil di sebuah kos sederhana dan mulai mencari pekerjaan. Hidup di kota besar tidaklah mudah bagi Kanina. Dengan gaji seadanya sebagai pegawai butik, ia harus memutar otak untuk bertahan hidup. Hari-harinya dipenuhi kerja keras, melayani pelanggan butik yang kebanyakan adalah orang-orang kaya. Meski sering merasa minder, Kanina tetap memotivasi dirinya. Aku tidak boleh menyerah. Semua ini demi keluarga, gumamnya setiap malam sebelum tidur. Pertemuan dengan Dewo, lelaki beristri. Suatu hari, butik tempat Kanina bekerja kedatangan seorang pria paruh baya. Pria itu tampak rapi dengan setelan jas mahal. Matanya tajam, namun senyumnya hangat. Selamat siang, Mbak. Saya cari tas untuk istri saya. Bisa bantu pilihkan? Tanyanya dengan nada sopan. Kanina segera mendekat, menunjukkan berbagai pilihan tas yang tersedia. Saat itu, ia tidak tahu bahwa pria tersebut bernama Dewo, seorang lelaki yang akan mengubah hidupnya selamanya. Selama hampir 1 jam, Dewo berbincang dengan Kanina. Awalnya, obrolan mereka hanya seputar tas dan rekomendasi. Namun, Dewo mulai melontarkan pertanyaan pribadi. Kamu asli sini atau perantau? Tanyanya. Kanina menjawab dengan singkat, menceritakan asal-usulnya. Dewo tampak tertarik, bahkan memuji kerja keras Kanina. Kamu luar biasa ya, bisa bertahan hidup sendiri di kota besar, katanya dengan nada kagum. Kata-kata itu membuat Kanina merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dari pelanggan lainnya. Setelah membeli tas, Dewo memberikan kartu namanya kepada Kanina. Kalau ada apa-apa, kabari saya. Siapa tahu saya bisa bantu, ujarnya sebelum pergi. Kanina tidak berpikir banyak saat itu. Baginya, Dewo hanyalah pelanggan yang baik hati. Namun, beberapa hari kemudian, Dewo kembali lagi ke butik. Kali ini, ia datang tanpa tujuan membeli. Ia hanya ingin berbincang dengan Kanina. Saya merasa nyaman ngobrol sama kamu, katanya. Percakapan mereka semakin panjang, dan perlahan Kanina mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pria ini. Rayuan maut Dewo. Selama beberapa minggu, Dewo menjadi pelanggan tetap butik tersebut. Setiap kali datang, ia selalu mencari Kanina. Kamu ini benar-benar beda. Jarang ada perempuan yang punya tekad sekuat kamu, katanya suatu hari.
Kata-kata Duo seperti manis madu di telinga Kanina. Gadis itu, yang selama ini merasa hidupnya penuh perjuangan tanpa penghargaan, mulai merasakan perhatian yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Duo sering menceritakan tentang hidupnya. Ia mengaku sebagai pengusaha sukses yang menikah muda, namun kini merasa tidak bahagia. Istriku itu terlalu sibuk dengan dunianya. Aku merasa tidak dianggap, ujarnya dengan nada sedih. Kanina, yang pada awalnya hanya mendengar tanpa memberikan respons, mulai merasa iba. Kenapa nggak coba diperbaiki, Mas? Tanyanya polos. Duo menggeleng. Percuma. Aku sudah mencoba segalanya. Kadang aku berpikir, mungkin aku tidak berjodoh dengannya. Kata-kata itu membuat Kanina merasa istimewa. Duo mulai memberikan perhatian yang lebih intens. Ia mengirimkan makanan ke butik, mengajak Kanina makan malam, dan bahkan membelikan hadiah kecil. Kanina tahu bahwa Duo adalah pria beristri, namun hatinya yang sudah mulai terikat sulit untuk mundur. Ia merasa bahwa Duo adalah lelaki yang berbeda, lelaki yang mampu memahami dirinya. Janji palsu pernikahan. Suatu malam, Duo mengajak Kanina bertemu di sebuah restoran mewah di Bekasi. Kanina, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Malam itu, Duo mengungkapkan perasaannya. Kanina, aku tahu ini salah, tapi aku benar-benar mencintai kamu. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku, katanya sambil menatap dalam-dalam ke mata Kanina. Gadis itu terdiam, hatinya berkecamuk antara bahagia dan bimbang. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak benar, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ia juga mulai mencintai Duo. Duo melanjutkan, aku ingin menikah dengan kamu, meski secara sirih dulu. Aku tidak ingin melukai perasaan istriku atau anak-anakku. Tapi aku janji, suatu hari nanti, aku akan resmi menceraikan istriku dan kita akan hidup bersama. Janji itu seperti angin segar bagi Kanina. Ia merasa bahwa Duo benar-benar serius dengannya. Meski ada sedikit keraguan, ia akhirnya menerima tawaran Duo. Pernikahan siri mereka dilangsungkan secara sederhana di rumah seorang ustaz kenalan Duo. Tidak ada pesta, tidak ada kemewahan, hanya janji suci yang diucapkan di hadapan saksi. Malam itu, Kanina merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Ia merasa hidupnya akhirnya memiliki arah yang jelas. Hidup bahagia yang penuh kebohongan. Setelah menikah, kehidupan Kanina berubah drastis. Duo menyewa sebuah apartemen untuknya, memberinya uang belanja yang cukup besar, dan sering membawanya hadiah-hadiah mewah. Kanina merasa seperti seorang putri dalam dongeng. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini, katanya suatu malam kepada Duo. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kanina mulai menyadari bahwa Duo memiliki banyak rahasia. Ia selalu menghindar ketika Kanina bertanya tentang keluarganya. Setiap kali ditanya kapan akan menceraikan istrinya, Duo selalu memberikan alasan yang sama, tunggu waktu yang tepat. Selain itu, Duo hanya datang ke apartemen Kanina pada malam hari, dan tidak pernah menginap. Semua ini membuat Kanina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia menolak memikirkan lebih jauh. Yang penting, aku bahagia sekarang, pikirnya. Namun, semakin lama, Kanina mulai merasa ada kehampaan dalam kebahagiaan yang ia rasakan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar ini cinta sejati, ataukah ia hanya menjadi boneka dalam permainan Duo? Muncul kecurigaan. Beberapa bulan setelah pernikahan sirihnya dengan Duo, Kanina mulai merasakan sesuatu yang janggal. Hubungan mereka yang awalnya penuh kehangatan dan perhatian, perlahan berubah menjadi dingin. Duo semakin jarang datang ke apartemen, dan setiap kali Kanina bertanya tentang alasannya, jawabannya selalu singkat dan menghindar. Aku sibuk, atau banyak masalah di kantor, adalah alasan yang sering diucapkan Duo. Kanina mencoba memahami, tetapi hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Mengapa Duo tampak begitu tertutup? Selain itu, Kanina menyadari ada pola tertentu dalam kunjungan Duo. Ia hanya datang pada malam hari, jarang menghabiskan lebih dari beberapa jam, dan selalu pergi sebelum subuh. Ketika Kanina bertanya apakah ia bisa menemaninya lebih lama,
Duo hanya tertawa kecil dan berkata, "Kalau aku nggak pulang, nanti istri curiga." Jawaban ini membuat hati Kanina semakin berat. Bukankah dia sudah berjanji akan menceraikan istrinya? Pikir Kanina, mulai mempertanyakan kejujuran Duo. Kanina juga mulai memperhatikan bahwa barang-barang mahal yang diberikan Duo, seperti tas, perhiasan, dan pakaian, semuanya tampak tidak baru. Beberapa bahkan memiliki tanda-tanda pernah digunakan sebelumnya. Ketika ia bertanya tentang hal itu, Duo kembali mengelak. "Aku nggak sempat beli baru. Itu hadiah dari klienku dulu," ujarnya santai. Namun, Kanina merasa alasan itu terlalu dangkal. Ia mulai meragukan apakah semua yang diberikan Duo benar-benar dari hasil jerih payahnya sendiri. Keraguan ini semakin besar ketika suatu hari Kanina menemukan catatan transfer di ponsel Duo yang tertinggal di apartemen. Catatan itu menunjukkan bahwa Duo menerima sejumlah uang dalam jumlah besar dari rekening yang tidak ia kenal. Kanina mencoba mencari tahu, tetapi Duo segera menyadarinya dan marah besar. "Kamu nggak boleh ikut campur dalam urusan pribadiku," bentaknya. Itu pertama kalinya Duo menunjukkan sisi emosionalnya yang kasar, dan Kanina merasa ada sesuatu yang sangat salah dalam hubungan mereka. Pertemuan dengan istri sah. Puncak dari kecurigaan Kanina terjadi pada suatu malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Kanina sedang membersihkan apartemennya ketika seseorang mengetuk pintu. Saat membuka, ia melihat seorang wanita anggun berdiri di sana. Wanita itu mengenakan pakaian mewah yang rapi, dengan tas branded menggantung di lengannya. Senyum dinginnya terasa menusuk. "Kamu Kanina, kan?" tanya wanita itu dengan nada tenang, tetapi tegas. Kanina tertegun. Ia merasa seperti tersambar petir. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Kanina gugup dan tidak bisa menjawab. Wanita itu melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Ia melihat sekeliling apartemen dengan tatapan penuh penilaian, seolah-olah menilai bagaimana hidup seseorang yang ia cari tahu selama ini. "Jadi, ini tempatnya?" gumam wanita itu dengan nada yang nyaris tidak terdengar. Kanina yang mulai merasa tidak nyaman akhirnya memberanikan diri bertanya, "Anda siapa?" Wanita itu menatap langsung ke matanya. "Aku Nadia, istri sah Duo." Dunia Kanina seakan runtuh dalam sekejap. Ia tidak tahu harus berkata apa. Nadia melanjutkan dengan suara dingin, "Aku sudah tahu semuanya. Suamiku sering membawa perempuan seperti kamu. Kamu bukan yang pertama." Nadia menunjukkan bukti berupa foto dan catatan transfer yang jelas mengindikasikan bahwa Duo menggunakan sebagian uang dari rekening Nadia untuk membiayai kehidupan Kanina. "Semua yang kamu miliki di sini, uang, barang-barang itu, semuanya milik aku. Duo tidak punya apa-apa." Kanina hanya bisa duduk terdiam sambil menahan tangis. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya adalah hasil dari kebohongan yang besar. Ia merasa dihancurkan oleh kenyataan. Nadia, yang sudah bersikap cukup tegas, akhirnya menambahkan, "Aku tidak membencimu. Kamu mungkin hanya korban. Tapi aku datang ke sini untuk memastikan kamu tahu kebenarannya. Duo tidak layak dipercaya." Rahasia terbongkar. Setelah pertemuan itu, Kanina merasa dunianya hancur. Ia mencoba menghubungi Duo untuk meminta penjelasan, tetapi teleponnya tidak diangkat. Pesan-pesan yang ia kirim hanya dibalas singkat. "Aku sibuk, nanti kita bicara," tulis Duo, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kanina merasa dipermainkan. Seluruh mimpi indah yang ia bangun bersama Duo berubah menjadi kabut penuh kebohongan. Beberapa hari kemudian, Duo akhirnya datang ke apartemen. Namun, alih-alih membawa jawaban yang menenangkan, ia justru datang dengan sikap dingin. Kanina langsung menghadangnya dengan segala pertanyaan yang mengganjal di pikirannya. Apa benar semua yang dikatakan Nadia? Apa benar semua barang ini miliknya? Apa benar kamu cuma memanfaatkan aku? Tanya Kanina dengan suara bergetar. Duo terlihat kesal. "Aku nggak mau bahas itu sekarang," jawabnya singkat. Namun, Kanina tidak menyerah. Ia terus mendesak hingga akhirnya Duo kehilangan kesabarannya. "Ya, benar, aku pakai uang istriku. Apa kamu pikir aku benar-benar kaya? Aku cuma mencoba bertahan hidup.
Kamu pikir aku nikah sama kamu karena cinta? Kamu juga cuma mau hidup enak, kan? Bentaknya. Kata-kata itu menghancurkan hati Kanina. Ia tidak pernah merasa sehancur ini sebelumnya. Ia mencintai Dowo dengan tulus. Tetapi ternyata cintanya hanya dimanfaatkan. Dowo pergi begitu saja, meninggalkan Kanina yang menangis terisak-isak di sudut apartemen. Ia merasa tidak hanya kehilangan cinta, tetapi juga harga dirinya. Ia merasa bodoh karena membiarkan dirinya terjebak dalam permainan Dowo yang penuh tipu daya. Nadia menggugat cerai Dowo. Sementara itu, Nadia mengambil langkah tegas untuk mengakhiri semuanya. Ia mengajukan gugatan cerai terhadap Dowo, yang selama ini hidup dari kekayaannya. Nadia juga mulai mengungkap kebohongan Dowo kepada keluarga dan teman-temannya. Selama bertahun-tahun, Nadia menyadari bahwa ia telah tertipu oleh suaminya sendiri. Ia bekerja keras untuk membangun bisnis yang sukses. Sementara Dowo hanya menghabiskan uang tanpa memberikan kontribusi apapun. Proses perceraian itu tidak mudah, karena Dowo mencoba melawan. Namun, Nadia memiliki bukti yang cukup kuat untuk memenangkan kasus tersebut. Ia menunjukkan catatan keuangan yang menunjukkan bagaimana Dowo menggunakan uangnya untuk membiayai kehidupan rahasia dengan wanita lain. Aku sudah cukup sabar selama ini, kata Nadia kepada pengacaranya. Sekarang waktunya aku mengambil kembali hidupku. Keputusan Nadia untuk menceraikan Dowo juga menjadi pukulan telak bagi pria itu. Selama ini, ia bergantung sepenuhnya pada kekayaan istrinya. Tanpa Nadia, Dowo tidak memiliki apa-apa. Ia kehilangan segalanya: status sosial, keuangan, dan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Konflik dengan Dowo. Setelah perceraian, Dowo mencoba mendekati Kanina kembali. Ia berpikir bahwa Kanina, yang sebelumnya begitu mencintainya, akan menerima dirinya kembali meskipun tanpa harta. Namun, Kanina sudah berubah. Pengalaman pahit yang ia alami membuatnya sadar bahwa hubungan mereka tidak pernah sehat sejak awal. Aku tidak butuh kamu lagi, kata Kanina tegas ketika Dowo datang ke apartemennya. Namun, Dowo tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba memanipulasi Kanina dengan kata-kata manis, tetapi kali ini Kanina tidak mudah tertipu. Aku sudah cukup menderita karena kamu. Pergi dari hidupku, teriaknya. Untuk pertama kalinya, Kanina merasa memiliki kekuatan untuk melawan. Dowo akhirnya pergi dengan kepala tertunduk. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, Kanina mulai merangkak keluar dari kegelapan yang menyelimutinya. Ia bertekad untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang Dowo atau siapapun yang berusaha memanfaatkan dirinya. Kanina di tengah masalah. Setelah kepergian Dowo, Kanina merasa seperti hidup di tengah pusaran badai yang tidak berujung. Dunia yang selama ini ia yakini penuh cinta dan janji manis runtuh seketika. Ia kehilangan segalanya. Cinta yang ia percayai, kehidupan nyaman yang ia rasakan, dan bahkan harga dirinya sebagai seorang perempuan. Kanina menghabiskan hari-harinya dalam apartemen yang kini terasa seperti penjara, tempat semua kenangan pahit terus memburu pikirannya. Kanina mulai merenungkan semua keputusan yang telah ia buat. Apa aku salah? Apa aku yang terlalu bodoh? Pikirnya berulang kali. Ia mencoba mencari alasan untuk membenarkan tindakannya di masa lalu, tetapi tidak ada yang terasa cukup kuat. Ia sadar bahwa ia telah mengabaikan suara hatinya sendiri, yang sejak awal memperingatkannya untuk tidak terlibat dengan lelaki beristri. Rasa bersalah kepada istri sah Dowo, Nadia, juga terus menghantui pikirannya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan wanita itu setelah dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Ketika ia mulai memikirkan jalan keluar, masalah baru muncul. Apartemen tempat ia tinggal ternyata bukan miliknya. Semua biaya sewa, yang selama ini dibayarkan oleh Dowo, berhenti begitu saja. Pemilik apartemen mulai menagih pembayaran yang tertunda. Kanina tidak punya uang untuk membayar, dan ia terancam harus keluar. Dengan hati berat, ia mencoba mencari pinjaman dari teman-temannya, tetapi kebanyakan dari mereka menolak karena mengetahui reputasi Kanina sebagai wanita simpanan. Ia merasa terasing di dunia yang dulu ia kenal. Dalam keputusasaannya,
Kanina mencoba menghubungi Dewo untuk meminta bantuan, tetapi teleponnya tidak pernah diangkat. Pesan-pesan yang ia kirim hanya berakhir tanpa jawaban. Dewo benar-benar menghilang, meninggalkan Kanina untuk menghadapi semua konsekuensi sendirian. Dalam hati, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berharap pada lelaki itu. Ia harus menemukan cara untuk bangkit sendiri. Hukuman untuk Dewo. Sementara itu, nasib Dewo juga berubah drastis. Setelah Nadia memenangkan gugatan cerai, Dewo kehilangan segalanya, rumah, mobil, dan semua kemewahan yang ia nikmati selama ini. Pengadilan memutuskan bahwa harta yang selama ini ia gunakan adalah milik penuh Nadia, dan Dewo tidak memiliki hak atasnya. Selain itu, Nadia juga melaporkan Dewo ke pihak berwenang atas dugaan penipuan dan penggelapan. Bukti yang ia kumpulkan, termasuk transaksi keuangan yang menunjukkan bagaimana Dewo menggunakan uangnya untuk membiayai hubungan rahasia, menjadi dasar yang kuat untuk menyeret Dewo ke meja hijau. Ketika Dewo akhirnya ditangkap, berita itu menyebar dengan cepat di kalangan orang-orang yang mengenalnya. Mantan teman-teman bisnisnya, yang dulu memandangnya sebagai pria sukses, mulai menjauhinya. Keluarganya sendiri merasa malu atas tindakan Dewo dan memilih untuk memutuskan hubungan dengannya. Dewo, yang dulunya berjalan dengan penuh percaya diri, kini hidup dalam bayang-bayang aib. Di penjara, Dewo mulai merenungkan semua perbuatannya. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk dirinya sendiri. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Kehilangan segala yang ia miliki menjadi hukuman berat yang harus ia tanggung. Meskipun ia mencoba mencari cara untuk memperbaiki situasi, tidak ada yang tersisa untuknya. Semua pintu telah tertutup. Dewo juga menghadapi ancaman dari narapidana lain di penjara. Statusnya sebagai mantan pria kaya raya membuatnya menjadi target ejekan dan intimidasi. Hidup di balik jeruji besi menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia kejar dengan cara curang tidak pernah benar-benar ada. Perjuangan Kanina untuk bangkit. Di sisi lain, Kanina akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa terus terpuruk. Setelah berminggu-minggu menangis dan menyalahkan dirinya sendiri, ia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Ia mulai mencari pekerjaan baru, meskipun rasa malu dan cibiran dari orang-orang di sekitarnya membuat proses itu menjadi sangat sulit. Kanina merasa seperti orang asing di kota yang pernah ia anggap sebagai rumah keduanya. Kanina kembali bekerja di butik tempat ia pernah bekerja sebelumnya, tetapi kali ini suasananya berbeda. Rekan-rekan kerjanya memandangnya dengan tatapan merendahkan, dan gosip tentang dirinya sebagai wanita simpanan menyebar dengan cepat. Meski begitu, Kanina memilih untuk tidak peduli. Ia bekerja keras, berusaha membuktikan bahwa ia mampu menjalani hidup dengan usahanya sendiri. Setiap malam, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk melewati semua ini. Selain bekerja, Kanina juga mulai mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya di Brebes. Selama ini, ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk jujur. Ketika ia pulang untuk mengunjungi keluarganya, ia menangis di pelukan ibunya, mengungkapkan semua kesalahan yang telah ia lakukan. Ibunya tidak marah, tetapi memberikan nasihat yang menenangkan. "Nak, semua orang pernah salah. Yang penting kamu belajar dari kesalahan itu dan jangan pernah mengulanginya lagi," katanya. Perlahan tapi pasti, Kanina mulai menemukan kembali kekuatannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang atau kemewahan. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan usaha yang jujur. Perjalanan Kanina untuk bangkit memang tidak mudah. Tetapi ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari proses penyembuhan dirinya. Kebaikan hati Nadia. Di tengah semua kekacauan itu, Nadia menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa. Meski ia adalah pihak yang paling tersakiti dalam cerita ini, ia tidak membenci Kanina. Sebaliknya, ia melihat Kanina sebagai korban lain dari kebohongan Dewo. Setelah menceraikan Dewo, Nadia mencoba memulai hidup baru, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Kanina juga menderita akibat perbuatan suaminya. Suatu hari,
Nadia menghubungi Kanina dan mengajaknya untuk bertemu. Kanina, yang awalnya ragu, akhirnya menerima undangan itu. Dalam pertemuan tersebut, Nadia berbicara dengan nada yang tenang namun tegas. "Aku tahu kamu juga menjadi korban, Kanina. Aku tidak membencimu. Aku hanya berharap kamu belajar dari pengalaman ini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama," katanya. Kata-kata itu membuat Kanina menangis. Ia tidak pernah menyangka bahwa Nadia, yang telah dikhianati begitu dalam, masih mampu menunjukkan kebaikan hati. Lebih dari itu, Nadia juga membantu Kanina mendapatkan pekerjaan baru di salah satu perusahaan kenalannya. Meski Kanina awalnya merasa tidak layak menerima bantuan itu, Nadia meyakinkannya. "Kita semua butuh kesempatan kedua," katanya. Kanina merasa sangat berterima kasih dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kebaikan hati Nadia menjadi pelajaran berharga bagi Kanina. Ia belajar bahwa memaafkan tidak hanya melegakan hati orang lain, tetapi juga membawa kedamaian bagi diri sendiri. Nadia menjadi sosok yang menginspirasi Kanina untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pelajaran berharga. Pengalaman ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi Kanina. Ia menyadari bahwa cinta yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Ia juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidupnya, serta untuk tidak pernah mengorbankan prinsipnya demi keuntungan sesaat. Kanina mulai menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Meskipun kehidupannya kini sederhana, ia merasa lebih tenang dan bahagia. Ia menemukan kekuatan dalam doanya kepada Allah, memohon petunjuk untuk menjalani hidup yang lebih baik. "Ya Allah, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memperbaiki diriku," doanya setiap malam sebelum tidur. Kisah Kanina menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa tidak ada kebahagiaan sejati tanpa kejujuran dan integritas. Meski ia pernah salah, ia berhasil bangkit dan belajar dari kesalahan itu. Kini, Kanina hidup dengan tekad untuk menjalani hari-harinya dengan jujur dan penuh keikhlasan. Setelah melewati badai yang menghancurkan kehidupannya, Kanina mulai merenungkan semua kesalahan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk terlibat dengan Dewo adalah langkah yang salah sejak awal. Namun, alih-alih terus meratapi kesalahan itu, Kanina memilih untuk belajar darinya. "Aku tidak ingin menjadi perempuan yang lemah dan mudah diperdaya lagi," gumamnya suatu malam sambil menatap keluar jendela apartemen kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya. Kanina mulai memahami bahwa cinta sejati tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Hubungannya dengan Dewo, yang pada awalnya terasa begitu manis, hanyalah fata morgana yang menipu. Ia belajar bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi penting dalam sebuah hubungan. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengorbankan prinsipku lagi," janji Kanina pada dirinya sendiri. Selain itu, Kanina juga menyadari pentingnya memaafkan. Meski sulit, ia berusaha untuk memaafkan Dewo, bukan karena ia ingin berdamai dengannya, tetapi karena ia tidak ingin kebencian terus menghantui hidupnya. "Memaafkan bukan berarti melupakan. Aku hanya ingin bebas dari rasa sakit ini," pikirnya. Ia juga memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang telah ia buat. Ia tahu bahwa rasa bersalah hanya akan menjadi beban jika tidak diolah dengan cara yang benar. Kehidupan Kanina mulai berubah. Ia memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh kejujuran, tanpa bergantung pada orang lain. "Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri," katanya kepada ibunya saat pulang ke Brebes untuk berkunjung. Ibunya yang selama ini selalu mendukungnya, merasa bangga dengan perubahan sikap Kanina. "Alhamdulillah, Nak, Ibu tahu kamu pasti bisa melewati semua ini," ujar sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Kehidupan baru Nadia. Sementara itu, Nadia juga mulai menata ulang hidupnya. Setelah perceraian dengan Dewo, ia merasa seolah-olah mendapatkan kesempatan baru untuk hidup tanpa beban. Selama bertahun-tahun, Nadia telah mengorbankan banyak hal untuk mempertahankan rumah tangganya yang penuh kepalsuan. Kini, ia merasa bebas. "Aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri," ujar Nadia kepada seorang sahabatnya. Meski dikhianati dengan begitu dalam, Nadia tidak membiarkan pengalaman pahit itu menghancurkan dirinya.
Sebaliknya, ia melihatnya sebagai pelajaran hidup yang berharga. Nadia memilih untuk fokus pada bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia memperluas jaringannya, membuka cabang baru, dan bahkan mulai memberikan pelatihan kepada perempuan lain tentang bagaimana menjadi mandiri secara finansial. Aku ingin wanita lain tahu bahwa mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun, katanya dalam sebuah seminar. Selain itu, Nadia juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan selama pernikahannya. Ia sering bepergian ke tempat-tempat baru, mencoba hal-hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, dan bertemu dengan orang-orang yang memberinya perspektif baru tentang hidup. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang salah, katanya sambil tersenyum pada sahabatnya. Namun, meski tampak kuat di luar, Nadia tetap memiliki luka di hatinya. Kadang-kadang, ia teringat pada semua pengkhianatan Dewo, dan rasa sakit itu kembali mengusik. Tetapi Nadia selalu mengingatkan dirinya untuk tidak tenggelam dalam masa lalu. Aku sudah cukup menderita. Aku tidak akan membiarkan diriku menderita lebih lama lagi, tekadnya. Kanina dan perjalanan hijrah. Di tengah usahanya untuk bangkit, Kanina memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia merasa bahwa selama ini ia terlalu jauh darinya, dan mungkin itulah sebabnya ia mudah terjerumus dalam kesalahan. Suatu malam, Kanina membuka Al-Quran yang sudah lama ia abaikan. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia membaca ayat demi ayat, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ya Allah, aku memohon ampunan MU. Berikan aku kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Doanya. Kanina mulai menjalani hidupnya dengan lebih sederhana dan bermakna. Ia rajin menghadiri pengajian, mendengarkan ceramah, dan belajar tentang pentingnya menjaga diri dari godaan duniawi. Aku ingin hidupku menjadi lebih berarti, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain, katanya kepada salah satu teman pengajiannya. Teman-temannya di komunitas itu memberikan dukungan penuh, membantu Kanina melewati masa-masa sulitnya. Hijrah Kanina tidak hanya terlihat dalam cara ia beribadah, tetapi juga dalam cara ia menjalani kehidupannya sehari-hari. Ia menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Meski godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya terkadang muncul, Kanina selalu mengingatkan dirinya akan janji yang telah ia buat kepada Allah. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku ingin terus maju, ujarnya. Hijrah ini juga membawa kedamaian dalam hati Kanina. Ia tidak lagi merasa hampa atau terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Sebaliknya, ia merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih yakin bahwa hidupnya kini berada di jalan yang benar. Kanina merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk pengabdian kepadanya. Penyesalan Dewo di penjara. Sementara itu, di penjara, Dewo hidup dalam kesendirian. Ia sering merenungkan semua kesalahan yang telah ia perbuat, bukan hanya kepada Nadia dan Kanina, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Pikirnya sambil menatap dinding dingin selnya. Dewo menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan hidupnya dan hidup orang-orang yang pernah mencintainya. Di penjara, Dewo tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Teman-teman yang dulu selalu ada di sekitarnya kini menghilang. Keluarganya, yang merasa malu atas perbuatannya, memilih untuk menjaga jarak. Bahkan anak-anaknya, yang dulu menjadi kebanggaannya, menolak untuk menemuinya. Aku telah kehilangan segalanya, gumam Dewo dengan nada putus asa. Namun, di tengah kesendiriannya, Dewo mulai mencari cara untuk menebus kesalahannya. Ia mulai membaca buku-buku agama yang tersedia di perpustakaan penjara, mencoba memahami di mana letak kesalahannya. Ia sering berdoa, memohon ampunan dari Allah atas semua dosa yang telah ia lakukan. Ya Allah, aku tahu aku telah salah. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, pintanya dengan tulus. Meski penyesalan itu datang terlambat, Dewo merasa bahwa proses ini adalah hukuman yang pantas untuknya. Ia menerima segala konsekuensi dari perbuatannya dengan lapang dada, meski rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Aku hanya berharap suatu hari nanti aku bisa meminta maaf kepada Nadia dan Kanina,
katanya kepada seorang teman di penjara. Akhir yang menginspirasi. Pada akhirnya, kisah Kanina, Nadia, dan Dewo menjadi pelajaran hidup yang berharga. Kanina berhasil bangkit dari keterpurukannya dan menemukan makna baru dalam hidupnya melalui perjalanan hijrah. Ia membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, asalkan mereka memiliki tekad yang kuat dan kepercayaan kepada Allah. Nadia, di sisi lain, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Meski ia telah melalui banyak penderitaan, ia tidak membiarkan pengalaman itu menghancurkan dirinya. Sebaliknya, ia memilih untuk menggunakan pengalamannya sebagai inspirasi untuk membantu orang lain. Dewo, meski hidupnya hancur, tetap menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Penyesalan yang ia rasakan adalah bentuk pengakuan atas kesalahan yang telah ia perbuat. Meski ia tidak bisa memperbaiki masa lalu, ia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik jika diberi kesempatan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kebahagiaan sejati tanpa kejujuran dan cinta yang tulus. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, asalkan mereka mau belajar dari kesalahan mereka. Dan di atas segalanya, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak cerita kita kali ini. Kisah Kanina, Nadia, dan Dewo mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, kesabaran, dan memaafkan. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalani hidup dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel Markitul. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi, berikan like, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian ya. Terakhir, mari kita tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kedamaian, kesabaran, dan kebaikan. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.